Kabar tentang utang yang diduga milik Kala Group belakangan ini menjadi percakapan yang tak bisa dihindari. Dari dokumen yang mampir di meja redaksi Man of Our Time, jumlah total utang ke bank-bank plat merah itu tak main-main, sekitar 30,33 triliun rupiah. Bahkan detail dengan rincian per bank dan tanggal jatuh temponya. Utang itu dikucurkan bank-bank plat merah. Bank Mandiri disebut paling besar porsinya, disusul BNI, BRI, dan BSI. Bila angka itu benar, sudah cukup untuk siapapun yang melihat, terbelalak kedua bola matanya. Kala Group bukanlah nama kecil. Berawal dari toko tekstil di Watampone tahun 1952, perlahan tumbuh menjadi imperium bisnis besar di kawasan timur Indonesia. Otomotif menjadi tulang punggung. Kala Toyota mendominasi wilayah timur. Kala Cars mengurus Jeep, BMW hingga Kia. Transportasi bergerak di laut dan darat. Kala Line dengan kapal ro-ro, bus, truk hingga logistik antar pulau. Konstruksi berdiri di proyek besar. Bumi Karsa membangun proyek jalan, bendungan, pelabuhan. Kala Beton dan Kala Aspal menyuplai materialnya sendiri. Properti juga disasar, hotel, mall, kawasan hunian, energi menyusul PLTA di Poso dan Malaya. Grupnya satu, tapi banyak sektor, saling menopang, saling menguatkan, saling terkait seperti jaring laba-laba. Nah, risikonya jika satu goyah, getarannya bisa kemana-mana. Sebelum terkuak cerita tentang gunungan utang itu, sang maestro Yusuf Kala, mantan Wapres 2 periode, tiba-tiba muncul. Momentumnya bertepatan dengan krisis energi, dampak perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran. Tanpa babi bu, dalam video yang beredar, ia bicara soal BBM. Seorang dokter spesialis krisis ekonomi. Ia memberi resep agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi. Alasannya terdengar mulia, seolah ada keprihatinan pada kondisi negara yang di matanya sedang rapuh. Katanya, APBN terlalu berat, defisit harus dijaga, utang jangan dibiarkan menumpuk. BBM murah lanjutnya membuat orang bepergian seenaknya. Menurutnya, harga BBM harus mengikuti realitas global, bukan hanya kenyamanan domestik. Yang sekarang ini mengalami masalah kenaikan harga akibat perang di Timur Tengah. Maka untuk mengatasi itu, jalan yang pertama yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan, ialah menyelesaikan harganya sesuai dengan harga internasional itu. Karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat. Dan ketiga, yang memakai BBM itu kan yang punya mobil dan motor dan tentu lainnya. Bagi yang punya mobil tentu mampu untuk membeli dengan harga yang motor tentu menghemat, jangan banyak bepergian. Tak cukup sekali, JK bahkan merasa perlu bersuara berkali-kali soal kenaikan BBM, termasuk ketidaksetujuan dengan metode kerja dari rumah. Agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga. Dan itu dilakukan di banyak negara. Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang, orang tidak cenderung untuk tidak berhemat. Dia akan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu, subsidi akan meningkat terus. Nah, kalau meningkat terus, maka utang naik terus. Jadi itulah sebabnya. Memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus, tetapi utang akan menumpuk dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Nah, kalau utang semua kita kena. Itu masalah utang. Masalah energi. Pasti sementara ada protes. Tapi ingat, yang paling banyak memakai BBM, yang punya mobil kan? Yang pro mobil itu pertama dia lebih mampu, ya kalau naik saja 20-30% itu bagi mereka tentu tidak bisa saja. Kedua, kalau motor tentu bisa diatur. Karena itu ada hubungannya dengan work from home, supaya tidak perlu work from itu boleh dibilang kita nanti bikin survei, apa dikerjakan PNS pada saat work from home. Karena work from home itu umumnya administratif. Anda tidak bisa melayani masyarakat di rumahnya kan? Ya, kalau makan itu maka dua hal itu bersamaan, hampir bersamaan.
Kalau masyarakat membatasi BBM itu angkutan umum yang harus dipakai lebih banyak. Katakanlah di kantor harus bebas kendaraan, harus semua naik kendaraan umum. Itu bisa daripada tinggal di rumah. Kalau dicerna dalam, substansi yang dipaparkan JK tidak ringan sama sekali. Ia nekat membenturkan harapan banyak orang agar harga BBM tetap dijaga pemerintah. Apa yang membuat JK berani usul demikian? Belum juga terjawab. Tiba-tiba muncul pernyataan yang lebih ajaib, seperti diceritakan Said Didu. Menurut JK, periode Juli hingga Agustus 2026 adalah titik rawan. JK seolah sedang mengirim sinyal peringatan dini, semacam early warning menjelang tsunami sosial. Rusuh akan memicu tekanan fiskal, pembayaran utang dan bunga menumpuk. Jika negara tidak mengoreksi subsidi, itu bisa menekan APBN lebih dalam. Di titik ini, JK seperti meyakini ada potensi kekacauan fiskal. Disinilah interpretasi mulai muncul. Sebagian pihak membaca ini sebagai nasihat fiskal yang masuk akal, rasional dan teknis. Tapi sebagian lain membaca lebih jauh, bahkan jadi curiga. Usulan itu terkait dengan dugaan utang jumbo Kala Group. Penjelasannya begini, jika subsidi ditekan dan harga BBM naik, APBN bisa lebih longgar. Dan ketika APBN lebih longgar, tekanan pada bank-bank plat merah juga bisa mereda. Bank tidak terburu-buru menagih. Ruang restrukturisasi utang lebih terbuka. Termasuk utang besar yang jatuh tempo di periode April dan akhir tahun ini. Menariknya, di satu sisi, bisnis inti Kala Group akan merasakan kenaikan biaya operasional jika BBM naik. Transportasi, logistik, konstruksi semuanya terdampak. Tapi di sisi lain, stabilitas fiskal negara bisa memberi efek ke sistem perbankan. Di ruang abu-abu inilah interpretasi berkembang. Sebagian menyebut kebijakan kebetulan, tapi sebagian lain menilai ini terlalu naif untuk disebut sebagai kebetulan. Suatu ketika di 2009, Gus Dur pernah menyebut Yusuf Kala sebagai kalajengking. Bukan soal racun semata, tapi soal cara bertahan. Kalajengking tidak bergerak sembarangan. Ia menunggu, membaca situasi, lalu bergerak cepat dengan sengatan ekornya yang berbisa. Sekarang aja itu saya di mana-mana dengar rakyat itu marah gara-gara BBM dinaikkan oleh Yusuf Kala. Yusuf Kalajengking. Sopan ya, sopan. Panggil aja Van der Kala. Kenapa dibilang Van der Kala? Dulu zaman Jawa Timur ini ada Rekomba, negara Belanda di sini. Gubernurnya Van der Plas. Dia membuat aturan pesantren itu adalah Heiligstad, kota suci. Karena itu para gerilyawan jangan sampai ada di pesantren. Ayo, bedanya apa saiki? Orang nggak boleh. Pesantren terus cari apa betul ada teroris. Yang teroris 1-2 pesantren yang kena semua. Begini kok demokratis itu dari mana? Nah, itu kalau saya ditanya gimana Pak Dodi, itu kan pikirannya kalah begitu. Pindah kalau dulu Van der Plas, podo Van der Plas, panggil aja Van der Kala. Tapi pada akhirnya, satu hal tetap sama. Utang adalah angka yang harus dibayar. Kebijakan publik adalah keputusan. Dan pemerintah Prabowo, ada atau tidak ada usulan dari JK, lebih memilih menjaga harga BBM. Tidak ikut-ikutan menaikkan seperti negara tetangga, yang pada akhirnya memperdalam kesulitan orang kecil. Tidak seperti JK, yang seakan tak peduli beban orang kecil dengan usulan kenaikan BBM-nya. Prabowo adalah pemimpin yang bekerja dengan hati. Kepentingan rakyat adalah nomor satu. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Men of our time.